Om Swastiastu. Setiap makhluk yang terlahir di jagat ini tentunya memiliki orang tua. Ayah dan ibu kita juga memiliki orang tua, yaitu kakek dan nenek. Demikian tingkatan leluhur ini terus berlanjut. Di Bali sendiri ada 9 tingkatan leluhur yang disebut sebagai canggah, kalewaran, kelab, dan sebagainya. Ini disebut sebagai palalintihan kawitan, sebagaimana disebut dalam bahasa Bali kuno. Di Jawa, Sumatera, dan banyak tempat lain dalam kebudayaan dunia, silsilah leluhur suatu suku bangsa dapat diselusuri hingga jauh dalam artefak budaya dan karya tulis. Semua bangsa di dunia ini ingin menjawab satu pertanyaan fundamental. Apakah semua makhluk berasal dari leluhur yang sama? Pencarian manusia akan leluhurnya adalah sebuah perjalanan panjang mencari jati diri, mencari pemahaman tentang asal mula, dan kemana seharusnya peradaban manusia diarahkan. Pengetahuan tentang leluhur bukan hanya sebuah kebanggaan, namun sebuah tanggung jawab moral dan penyadaran. Mencari jejak tentang siapakah leluhur kita adalah perjalanan menemukan cinta kasih misterius yang lenyap, yang mengalir dan tercampur dalam darah dan kromosom kita. Hindu Times Channel hadir kembali ke tengah-tengah Anda di kanal YouTube kami yang baru. Apabila Anda menyukai konten-konten kami, Anda dapat berkontribusi dengan cara subscribe dan like. Apabila Anda adalah pelanggan channel kami yang terdahulu, Anda juga dapat subscribe kembali untuk mendapatkan video-video dan podcast menarik seputar Hindu. Kata Prajapati adalah gabungan kata praja yang berarti makhluk hidup dan pati yang berarti penguasa. Jadi Prajapati adalah nama lain Tuhan sebagai asal mula semua makhluk hidup. Ini adalah definisi pertama dari Prajapati. Tatkala Tuhan Sri Krishna menciptakan alam semesta ini, beliau mewujudkan dirinya sendiri sebagai Narayana yang berlengan 4. Kemudian Dewa Brahma yang agung lahir dari pusar Narayana melalui sebuah bunga lotus keemasan. Karena Dewa Brahma sendiri lahir dari pusar Tuhan, beliau adalah makhluk hidup pertama yang diciptakan di alam semesta ini. Setelah Dewa Brahma lahir dengan segala atributnya yang cemerlang, Tuhan memberinya pengetahuan untuk proses penciptaan. Pengetahuan ini terbit dalam hati Dewa Brahma setelah beliau melakukan meditasi selama 100 tahun para dewa. Dari pengetahuan ini muncullah Veda. Jadi Veda diturunkan ke alam semesta ini tepat setelah Brahma dilahirkan. Karena Dewa Brahma menciptakan alam semesta dan menjadi guru pertama di alam semesta ini, beliau juga dikenal sebagai Prajapati yang kedua setelah Tuhan sendiri. Untuk membantunya menciptakan para makhluk hidup di seluruh alam semesta, Dewa Brahma yang agung menciptakan makhluk-makhluk cerdas dan suci dari badannya sendiri. Makhluk hidup ini berwujud manusia-manusia yang sempurna. Pertama-tama, Dewa Brahma menciptakan 7 resi agung atau Sapta Resi, yakni Marici, Anggira, Atri, Pulaha, Kratu, dan Wasista. Ketujuh resi agung ini menerima pengetahuan Veda dari Dewa Brahma ketika penciptaan dimulai. Mereka bertugas juga untuk memenuhi alam semesta ini dengan makhluk hidup yang beraneka ragam. Karena itu mereka juga disebut 7 Prajapati. Selain ketujuh resi agung, ada pula Prajapati-Prajapati lain yang muncul dalam kelompok. Setiap periode Manu berganti dan alam semesta mengalami peleburan sebagian, susunan Prajapati diganti. Pada saat awal periode Manwantara yang baru, para Prajapati ini bertugas menyemai makhluk hidup, memenuhi setiap planet dengan berbagai spesies makhluk hidup yang berbeda sesuai dengan atmosfernya. Manu, leluhur ras manusia, juga disebut sebagai Prajapati. Beberapa sumber kitab suci Veda, sebagaimana yang dinyatakan dalam Rigveda Samhita dan juga berbagai kitab Purana, menyebutkan bahwa ada 21 Prajapati utama yang tercatat dalam sejarah Veda. Mereka adalah Manu, Daksa, Brigu, Dharma, Tapa, Yamaraja, ketujuh resi agung, Paramesti, Wiwaswan atau Dewa Matahari, Chandra atau Soma, sang penguasa bulan, Kardama, Krodha, Wikrita, Kasyapa putra Marici, dan Rudra. Kitab suci Veda Ramayana menyebutkan Surya sebagai Wiwaswan.
Ke-21 Prajapati ini bertugas sebagai penebar benih makhluk hidup di periode yang berbeda. Para Prajapati diberikan kekuatan oleh Tuhan Sri Krishna berupa Sristi Siddhi atau kemampuan untuk mencipta dan berkembang biak. Mereka juga diberikan pengetahuan sehingga dapat menghasilkan keturunan yang berbeda-beda spesies, walaupun secara fisik mereka tergolong sebagai para dewa dan manusia yang sempurna. Dari para Prajapati ini, para dewa diturunkan pertama-tama. Jadi terdapat golongan para dewa yang lahir dari para Prajapati, seperti Indra, Wayu, Chandra, dan sebagainya. Sehingga kedudukan Prajapati kadang-kadang lebih tinggi daripada para dewa. Para dewa juga memiliki klan. Golongan para dewa dimulai dari klan yang paling tua hingga yang paling muda. Semua dilahirkan dari para Prajapati, yang adalah putra-putra dari Dewa Brahma. Demikian pula manusia, binatang, pepohonan, reptil, burung, dan sebagainya. Semuanya dilahirkan secara berurutan dari para Prajapati. Ini menandakan bahwa pada dasarnya, baik manusia, para dewa, binatang, tumbuhan, dan semua makhluk hidup bersaudara karena lahir dari para Prajapati yang sama. Selain melahirkan dewa dan makhluk hidup di bumi, Prajapati juga memiliki andil dalam sistem astronomi. Dimulai dari Resi Atri sebagai salah satu putra Brahma dan salah satu Prajapati tertua di alam semesta. Resi Atri memiliki istri bernama Anasuya, salah satu dari 9 anak perempuan Prajapati Kardama. Resi Atri memiliki 3 putra, yakni Soma, penguasa bulan, Dattatreya, dan Resi Durwasa yang ditakuti di ketiga dunia. Dewa Soma atau Chandra memiliki beberapa nama yang indah, seperti Indu yang berarti tetesan air yang sejuk. Nama ini menjadi Sindhu dan akhirnya menjadi Hindu. Jadi ditinjau dari asal kata, Hindu berarti air yang sejuk. Bulan disebut Indu karena memiliki cadangan air yang tinggi. Bulan juga memiliki nama lain seperti Sachin, Taradhipa, dan Nishakara. Dewa Soma atau Dewa Chandra menikah dengan Rohini dan 26 putri Prajapati Daksa. Jadi Soma memiliki 27 istri yang menjadi 27 bintang utama yang disebut naksatra. Dari Rohini lahirlah Buddha. Buddha adalah penguasa planet Merkurius dan menjadi salah satu dari 9 planet utama. Dari Buddha turunlah Pururawa, pendiri dinasti raja-raja keturunan bulan di bumi. Dari Pururawa muncullah raja-raja perkasa yang dikenal sebagai Trah Somawamsa dan memenuhi planet bumi ini dengan berbagai jenis manusia. Selanjutnya, ada Prajapati Kasyapa yang menurunkan 17 spesies makhluk hidup yang berbeda. Prajapati Kasyapa adalah nama yang paling sering muncul dalam sejarah itihasa seperti Ramayana dan Mahabharata. Beliau adalah putra Prajapati Marici. Resi Kasyapa menikah dengan 17 putri perempuan Prajapati Daksa dan masing-masing istrinya melahirkan spesies makhluk hidup yang berbeda. Salah satu istrinya bernama Aditi yang melahirkan ras para dewa. Para keturunan Aditi dikenal sebagai para Aditya, salah satu klan para dewa yang bertugas di zaman yang tengah berlangsung saat ini. Dari istrinya Diti, lahirlah ras Daitya, sejenis asura yang paling kuat. Salah satu ras mereka dikenal sebagai para Niwata Kawaca yang sangat sulit ditaklukkan. Atas bantuan Arjuna, ras asura ini berhasil dihalau dari Samudra Atlantik pada masa Mahabharata. Danu melahirkan ras Danawa, salah satu ras asura yang berkerabat dengan Daitya. Atri dan Arishta melahirkan ras Gandharwa, penyanyi surgawi yang secara alami memiliki suara yang sangat indah. Surasa melahirkan para reptil dan serangga. Istri Prajapati Kasyapa yang keenam, yakni Khasa, melahirkan para yaksa yang secara alami memiliki kekuatan sihir. Kaum yaksa yang ramah memihak para dewa, namun beberapa golongan yaksa gemar membuat kekacauan. Dari istrinya yang ketujuh, yakni Surabhi, lahirlah sapi-sapi dan kerbau. Selanjutnya, Vinata melahirkan 2 putra, yakni Aruna dan adiknya, yaitu Garuda. Tamra, istri Prajapati Kasyapa yang ke-9, melahirkan 6 anak perempuan yang menurunkan ras burung karnivora, kuda, unta, dan segala jenis mamalia berkaki 4. Dewi Ila melahirkan segala jenis tumbuhan dan pepohonan. Dewi Krodawasa melahirkan para ular dan naga. Ini membuktikan bahwa naga adalah binatang yang nyata. Dewi Kadru melahirkan para ular. Dewi Muni melahirkan para bidadari.
Dewi Sarama melahirkan seluruh binatang buas. Dewi Yamini melahirkan bakteri, virus, molus, dan invertebrata lain. Dewi Patanggi melahirkan seluruh spesies burung, dan Dewi Timi melahirkan binatang air dan seluruh spesies amfibi. Dengan penjelasan tersebut, terbukti jelas mengenai bagaimana Tuhan Sri Krishna menciptakan semua jenis makhluk hidup melalui Dewa Brahma dan leluhur kita, yakni para Prajapati. Tanpa melalui Dewa Brahma dan para Prajapati, tidak mungkin muncul jenis-jenis kehidupan yang beragam dan saling menyokong satu sama lainnya. Karena itu, sangatlah penting untuk selalu memuji leluhur kita sendiri dan tidak melupakan keagungan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikuti terus Hindu Times dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Tentunya dengan butiran mutiara-mutiara pengetahuan suci Weda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.